nih, semoga kita semua sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran IPAS bab 7 tentang apa sih kebutuhanku. Sebelum itu, Ibu mau tanya, apakah kita membutuhkan pakaian, makanan, dan rumah atau tempat tinggal? Tentu saja bukan? Kira-kira apa yang akan terjadi jika kalian tidak memiliki hal-hal tersebut? Maka dari itu, mari kita bahas mengenai kebutuhan manusia. Sebenarnya, apa sih kebutuhan manusia itu? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mencapai tujuan. Berdasarkan skala prioritas atau yang harus didahulukan, kebutuhan dibagi menjadi 3 macam kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang pertama ada kebutuhan primer. Kebutuhan primer disebut juga kebutuhan pokok. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contoh kebutuhan primer yaitu sandang atau pakaian, pangan atau makanan, dan papan atau tempat tinggal. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan sekunder berfungsi sebagai penunjang hidup dan pelengkap. Contoh kebutuhan sekunder yaitu alat komunikasi, alat elektronik, alat transportasi, perabotan rumah, olahraga, serta hiburan dan rekreasi. Kemudian yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah, berkaitan dengan prestige atau kemampuan seseorang dan gengsi atau martabat seseorang. Contoh kebutuhan tersier yaitu liburan ke luar negeri, koleksi barang-barang mewah, contohnya perhiasan mewah, mobil mewah, tas atau sepatu mewah, dan hal lainnya yang bersifat tidak wajib setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Nah, anak-anak, ketiga macam kebutuhan tadi akan berbeda pada setiap orang. Ada beberapa faktor penyebab seseorang memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang yang lainnya. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan atau kondisi alam. Kedua, adat istiadat, budaya, dan tradisi. Yang ketiga, pekerjaan. Yang keempat, agama atau kepercayaan. Dan yang kelima, peradaban atau perubahan zaman. Faktor yang pertama adalah pengaruh lingkungan atau kondisi alam. Manusia akan memenuhi kebutuhannya sesuai dengan lingkungan atau kondisi alam tempat tinggalnya. Orang yang tinggal di dataran rendah akan berpakaian lebih tipis, begitupun sebaliknya. Orang yang tinggal di dataran tinggi akan berpakaian lebih tebal karena cuacanya yang dingin. Faktor yang kedua yaitu adanya perbedaan agama atau kepercayaan. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ada 6 agama yang berbeda. Tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan sehari-harinya. Contohnya umat Islam membutuhkan sarung, mukena, sejadah, tasbih, dan peci untuk beribadah. Umat Konghucu membutuhkan kertas sembahyang, lilin, dan dupanya. Umat Hindu membutuhkan bunga, janur, dan dupa. Begitu pula umat lainnya akan berbeda kebutuhannya. Faktor yang ketiga adalah adat istiadat, budaya, dan tradisi. Adat istiadat mempengaruhi perilaku dan tujuan hidup sekelompok masyarakat di daerah tertentu. Misalnya, upacara pernikahan adat Jawa akan berbeda dengan upacara pernikahan adat Bali, dimulai dari pakaian, makanan, dan yang lainnya. Faktor yang keempat yaitu pekerjaan. Pekerjaan orang berbeda-beda, maka akan berbeda juga kebutuhannya. Seorang dokter memerlukan stetoskop, nelayan membutuhkan perahu, pacingan, dan jala, guru membutuhkan alat mengajar, serta pekerjaan yang lainnya. Faktor yang terakhir yaitu peradaban atau bisa juga perubahan zaman. Semakin berkembangnya peradaban manusia, makin meningkat juga kualitas kebutuhan hidupnya. Alat komunikasi zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang hampir semua orang membutuhkan ponsel, semua informasi ada pada ponsel. Setelah kebutuhan, ada juga yang namanya keinginan. Kebutuhan dan keinginan jelas berbeda. Di sini ada beberapa perbedaan di antara kebutuhan dan keinginan yang sudah Ibu rangkum. Yang pertama, kebutuhan sifatnya terbatas, sedangkan keinginan tidak. Yang kedua, kebutuhan adalah hal mendasar yang harus dipenuhi manusia, sedangkan keinginan merupakan hal yang kita inginkan untuk diri sendiri. Yang ketiga, kebutuhan berdampak langsung dalam kehidupan, sedangkan keinginan tidak. Yang keempat, kebutuhan tidak mendatangkan kesedihan, sementara keinginan jika tidak terpenuhi akan membawa kesedihan. Yang kelima, kebutuhan bersifat pokok atau wajib atau utama ya, sedangkan keinginan adalah tambahan dari kebutuhan pokok. Yang keenam, kebutuhan harus segera terpenuhi, sementara keinginan bisa ditunda. Nah, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya. Kira-kira apa yang akan terjadi ketika kalian tidak memiliki pakaian, makanan, dan tempat tinggal? Yang artinya kebutuhan kalian tidak terpenuhi. Lalu apa yang akan terjadi jika keinginan kalian tidak terpenuhi? Jika kebutuhan kalian tidak terpenuhi, dapat mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, bahkan keberlangsungan hidup. Sedangkan jika keinginan tidak terpenuhi, tetap bisa menjalani hidup serta dapat digantikan dengan barang lainnya. Nah, anak-anak, itu tadi kita sudah mempelajari tentang pengertian, macam-macam, dan faktor yang mempengaruhi perbedaan kebutuhan manusia, juga tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Sekian dulu ya, tetap semangat belajarnya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.